Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ilma bersama rekan saya Nurul Afni An-Nisa. Kami merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, pernahkah teman-teman merasa bahwa bagaimana masa depan saya nanti? Atau berpikir, apakah saya akan lulus tes, apakah saya akan mendapat pekerjaan yang layak, dan sejenisnya? Jika iya, maka sudah sangat tepat teman-teman menyimak video ini sampai selesai, karena kami akan memberikan tips-tips yang dapat teman-teman terapkan agar terhindar dari kecemasan terhadap masa depan yang tidak normal. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait definisi dari kecemasan dan apa sih perbedaan antara cemas dan takut. Kecemasan adalah kondisi umum dari ketakutan atau perasaan tidak nyaman. Adapun definisi lainnya yaitu bentuk neurosis dengan gejala yang paling mencolok, yakni ketakutan terhadap hal yang tidak bisa diidentifikasikan pada satu sebab khusus yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Tahukah teman-teman, perbedaan antara cemas dan takut terletak pada ancamannya, di mana pada takut ancamannya lebih nyata dan jelas seperti binatang buas, sedangkan pada cemas ancamannya tidak jelas dan tidak nyata, seperti hari esok, masa depan, dan sejenisnya. Nah, kecemasan terhadap masa depan ini disebut dengan anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatori, di mana didefinisikan sebagai keadaan psikologis dan fisiologis yang terkait dengan antisipasi rangsangan yang mengancam. Kecemasan ini merupakan bentuk mobilisasi dan bentuk adaptasi untuk menghadapi ancaman tertentu. Penyebabnya ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa respons neurologis dan fisiologis secara internal, sedangkan faktor eksternal yaitu adanya peristiwa-peristiwa yang dapat memicu kecemasan, seperti tes wawancara, tes tertulis, dan sebagainya. Ada 6 tanda-tanda dari anticipatory anxiety ini, di mana tanda yang pertama yaitu merasa gugup, khawatir, atau takut akan masa depan. Yang kedua, berpikir mendapatkan hasil yang buruk di masa depan meskipun tidak ada bukti terkait hal tersebut. Yang ketiga, terjebak dalam pola yang terus merasa khawatir dan membayangkan hasil yang buruk. Yang keempat, merasa tegang, gelisah, stres, atau mudah tersinggung. Selanjutnya, mengalami kesulitan fokus dan sulit menyelesaikan sesuatu hal. Dan yang terakhir, terlalu mengkhawatirkan situasi yang tidak penting. Kecemasan antisipatori ini merupakan hal yang normal dan mungkin saja terjadi pada semua orang. Akan tetapi ada perbedaan secara signifikan antara kecemasan antisipatori yang normal dan tidak normal. Hal pertama yang membedakan antara kecemasan antisipatori yang normal dan abnormal yaitu pada pemicunya. Nah, pada kecemasan antisipatori yang normal, terdapat bukti dan data-data yang mendukung kecemasan tersebut. Sedangkan pada abnormal, memikirkan kemungkinan buruk tanpa disertai bukti. Contohnya adalah seseorang yang cemas naik pesawat karena adanya berita bahwa cuaca buruk hari itu. Sedangkan pada abnormal, meskipun tidak ada data-data terkait, hanya mengikuti intuisi dan pikiran-pikiran buruknya. Yang kedua yaitu pada permulaannya. Nah, pada kecemasan antisipatori yang normal, kecemasan timbul ketika peristiwa semakin dekat. Sedangkan pada yang abnormal, jauh sebelum peristiwa terjadi, kecemasan tersebut sudah timbul. Kapan saja, bahkan dapat berbulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait intensitas. Kecemasan antisipatori yang abnormal, tidak proporsional, berlebihan, bahkan pada peristiwa yang tidak begitu penting, seperti terlalu cemas ketika hendak konsultasi pada dokter. Nah, sedangkan intensitas pada kecemasan antisipatori yang normal menyesuaikan dengan peristiwa yang akan terjadi. Semakin penting
peristiwa tersebut, maka kecemasan pun akan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu terkait waktu, energi, dan perhatian. Pada kecemasan antisipatori yang abnormal, kecemasan terjadi secara terus-menerus bahkan meski beraktivitas. Sedangkan pada yang normal, kecemasan hanya sesaat. Jadi dapat dibedakan dengan jelas ya apa perbedaan antara kecemasan antisipatori yang normal dengan yang abnormal. Nah, selanjutnya apa sih tips-tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari kecemasan antisipatori yang abnormal ini? Nah, yang pertama dengan tidak melakukan beberapa hal. Di antaranya, mengandalkan kecemasan untuk memprediksi masa depan, menanggapi alarm palsu, fokus pada pikiran bagaimana jika, karena pikiran ini mampu memicu kecemasan. Yang keempat adalah hanya duduk dan khawatir, dan yang terakhir mencoba menghentikan atau menghilangkan kecemasan tersebut. Sedangkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan yaitu yang pertama, menunggu hingga informasi lebih lanjut sebelum memprediksi sesuatu. Yang kedua, mengikuti rutinitas normal agar dapat menetralisasi kecemasan. Yang ketiga, mengubah pikiran menjadi sekalipun, karena dapat membantu untuk fokus pada respons. Yang keempat, bangun, bergerak, dan aktiflah. Dan yang terakhir yaitu mencoba untuk menerima kecemasan dan melanjutkan hidup. Gunakan kecemasan tersebut untuk mengatasi masalah secara proporsional. Dan lanjutkan hidup Anda sebagaimana biasanya. Semoga informasi-informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.